Mereka apa namanya berkantor kasih pembisikkan. Sana aja. Sana aja sendiri ada kasur. Ya. Maaf sebelumnya, Bukan apakah suaranya sudah jelas? Sudah saja. Jelas. Oke. Maaf sebelumnya karena ada kendala di jaringan. Oke, untuk mengefektif kita sudah ada narasumber dari Maroko yaitu sore Kak. Halo, selamat sore Kak. Bagaimana sehat Kak Dailami? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tenang. Oke. Mungkin untuk musiknya kita langsung masuk aja ke dalam acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam program webinar ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri PPMI Mesir dan 2024. Mungkin Bismillah, suara saya masuk. Baik. Apa dulu nih untuk pemateri hari ini, Kak Ahmad Dailami Fadil. Sehat ya, Kak ya? Halo, ya Kak, sehat banget Kak. Gimana kabarnya di sana? Mas sehat? Baik, sebelumnya teman-teman, perkenalkan, saya Sultanah Lutfi Anurbay. Saya dari bagian dari Kementerian Koordinator 2 yang bergerak pada hubungan antar lembaga PPMI Mesir untuk periode 2023-2024. Adapun di Kemenko 2, saya Nah, kalau kita di Indonesia itu kan sudah tidak asing ya dengan pepatah tak kenal maka ta'aruf, gitu ya. Mungkin sedikit CV dari Kak Ahmad Dailami Fadil. Beliau bernama lengkap Ahmad Dailami Fadil, LC, lahir di Jakarta, yang saat ini sedang menempuh S2 di Maroko. Adapun sedikit, saya akan memaparkan sedikit prestasi beliau. Yang pertama adalah award siswa kemerdekaan hafalan terbanyak lulusan Darul Qolam. Beliau juga sudah menghatamkan hafalan Al-Quran sebanyak 6, pernah menjadi peserta Olimpiade, juga pernah menjadi winner up dari mini sukar ya, mini sepak bola, dan pernah mendapatkan juara 3 lomba quiz untuk pelajar di Maroko. Adapun untuk riwayat organisasi, Kak Ahmad Dailami Fadil ini Maroko sejak 2020 sampai 2024 nanti ya, Kak. Selain itu teman-teman, pemateri kita saat Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko
Halo, iya terima kasih Kak Lutfi. Aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, langsung aja tadi udah perkenalan ya, nama saya Ahmad Dhelami Fadil ya. Udah dibacakan CV-nya juga sama Kak Lutfi ya panggilnya. Nah, langsung aja dari materi kita yang pertama ada informasi umum tentang Maroko apa aja sih yang dibahas. Tentang Maroko apa aja seputar di Maroko tuh. Yang kedua ada faktor menarik. Yang ketiga ada perencanaan dan persiapan. Yang keempat ada referensi nih, ada buku-buku yang berkaitan tentang perkuliahan di Maroko ataupun tentang bahasa yang ada di Maroko. Nah, yang pertama informasi umum teman-teman. Mau baginya ada posisi geografis, cuaca dan musim, zona waktu, populasi, sistem pemerintahan, dan bahasa ya. Bilangin kalau berbicara tentang posisi Maroko seberang Spanyol ya, batasan di utaranya dengan laut membentang dari ujung utaranya bagian barat benua Afrika, membentang dari luas dari utara berbatasan dengan laut Mediterania dan dari barat oleh Samudra Atlantik dengan garis pantai yang panjangnya lebih dari 3.000 kilometer. Nah, ngomong-ngomong tentang cuaca dan musim, musim di Maroko itu sama seperti di Eropa, ada 4 musim: musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Nah, batasnya nanti nih bulan Februari sampai bulan April itu musim dingin. Dari bulan Mei sampai Juli itu musim gugur. Nah, dari Juli sampai September itu musim panas. Nah, itulah sampai selanjutnya dari ada 4 musim. Nah, zona waktunya kita beda dengan Indonesia sekitar 6 jam ya, GMT+1. Populasi orang Maroko sekitar 39,8 juta. Masih terhitung dikit lah dibandingkan penduduk Indonesia yang 287 juta. Ah, itu lebih bilang jauh memang populasi. Dan kalau bilang tentang populasi, populasi yang ada di Maroko ini dulu ada yang beragama Nasrani, ada juga yang beragama Wasani. Selain kepercayaan agama yang menyembah matahari, ada yang menyembah manusia. Dulu kan memang Mesir uh, juga ada uh, nama dewanya Zoroaster, itu yang disembah oleh orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam. Tapi memang ketika datangnya Islam melalui Torik bin Ziyad dan lain sebagainya, nah, ke tanah Andalusia lalu membentangkan sayapnya kekuasaan kepada Andalusia, barulah datangnya Islam jaya. Islam menjadi agama mayoritas. Memang kalau sejak dulu para petinggi-petinggi, tokoh-tokoh penting yang ada di Israel, para pastor dan lain-lain sebagainya memang berasal dari Maroko yang Yahudi dan Nasrani. Cucu buyutnya lah baru uh, hijrahnya ke Israel. Banyak memang uh, kejadian ya, normalisasi yang ada di Maroko ini memang hubungannya sangat erat ya dengan Yahudi. Yang paling mayoritas nomor kedua dari Islam adalah Yahudi di sini. Walaupun memang di sini mayoritas beragama Islam dan bisa dibilang Maroko itu secara pemerintahan memegang teguh dengan keislamannya melalui Sawabitinnya, pemilihan rajanya sesuai dengan syariat, yaitu dengan dibaiat. Nah, dengan beragamanya dengan akidah, fikih, tasawuf itu dibatasi akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tasawuf Yunani Al-Baghdadi. Bisa dibilang sama seperti Mesir ya, Ahlussunnah wal Jamaah lah. Tuh. Sistem pemerintahan ya di sini monarki konstitusional, ada perdana menteri yang dipilih setiap 4 tahun, 5 tahun, dan lembaga-lembaga eksekutif itu diambil oleh
oleh raja, yudikatif dan legislatifnya dipilih setiap 4 tahun dan 5 tahun sekali. Di sini banyak juga partai-partai, ya ada partai sosialis, partai kapitalis, dan lain sebagainya untuk menempati kursi yang ada di pemerintahan. Nah, bahasa di Maroko mencakup, kalau kita mengacu kepada undang-undang yang ada di Maroko itu pada tahun 2011. Jadi itu setelah terjadinya pergolakan ya di Arab Spring. Arab Spring dimulai dari di Tunisia, Zainal Abidin. Ketika itu memang ada pedagang sayur sampai bakar diri, bunuh diri di depan uh, pemerintahan, lalu pemerintahan dari kerajaan sampai ke demokrasi. Dan itu saya rasa cukup berhasil di Tunisia. Belum cukup stabil. Nah, sedangkan menurut Undang 2011, raja itu memegang wilayah domain keagamaan dan militer. Untuk bidang-bidang keagamaan di sini, nama semuanya dari mulai imam, makmum, dan sebagainya itu digaji ada kok. Kompatibilitasnya setiap tahunnya. Nah, lalu ya mau bahasanya itu sebenarnya ada 4, tapi memang agak sekarang mulai ada pergolakan. Bahasa Perancis tidak dijadikan bahasa resmi juga. Memang dahulu Maroko sempat mengalami penjajahan ya, dibilang perjanjian protektorat sama Perancis, dan banyak juga jajahan lain dari Spanyol dan lain sebagainya, dan itu dibela habis-habisan oleh kaum sufisme. Jadi perjuangan pergerakan di sini, pahlawan-pahlawannya ada tokoh-tokoh sufi seperti tarekat Katania dan lain sebagainya. Masalah bahasa, yang pertama ada bahasa Arab yang menjadi bahasa resmi, yang kedua ada bahasa Prancis, yang ketiga ada bahasa Darija ya. Walaupun memang tidak resmi di sini digunakan setiap hari, setiap harinya. Bahasa amiyahnya lah, bahasa gaul, bahasa slangnya di Indonesia bahasa gaul lah, which is atau apa itu kan memang serapan dari Inggris ya. Kalau ini di campuran antara Prancis, Amazigh, dan Arab, itulah bahasa Darija. Nah, yang keempat ada bahasa Amazigh. Jadi memang Maroko itu suku aslinya adalah suku Barbar. Kalau teman-teman dengar di Indonesia, barbar banget sih itu. Nah, tahu kalau kalau orang Maroko apalagi lebih barbar lagi, lebih keras lagi. Dan memang suku asli sini dibilang suku Amazigh, nisbat kepada turunan Nabi Nuh, Mazigh bin Nuh ya. Jadi kalau kita merujuk ke literatur sejarah, mana di situ tertera memang nisbatnya kepada uh, keturunan Nabi Nuh. Lalu itulah bahasa Amazigh ya, suku asli sini. Walaupun memang bahasa Amazigh itu bisa dibilang suku wilayah seluruh Afrika ya, Afrika, atau bisa dibilang Amazigh bisa dibilang Maghrib Arabi, di Tunisia, Aljazair itu suku aslinya adalah suku Barbar, suku Amazigh. Nah, bisa dilanjut. Nah, beragama dan bermazhab ya. Nah, di Maroko ini beragamanya mayoritas Islam, tadi yang saya sebutkan. Nah, ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Yahudi untuk saat ini. Walaupun dahulunya memang ada pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang di luar itu. Ada yang menyembah, jadi yang saya sebutkan, ada yang menyembah matahari lah, ada yang menyembah hewan, menyembah manusia. Memang zaman dulu masih belum ada ketetapan keyakinan seperti itu. Yang penting mendatangkan kepercayaan dengan dibumbu-bumbui mitos
dan cerita-cerita khayalan itu cukup bagi saat zaman dahulu. Nah, mulai dari Islamnya ada qiraah Warsh, akidahnya Imam Asy'ari, fikihnya fikih Maliki, dan tasawufnya tasawuf Sunni mengakar pada Imam Junaid al-Baghdadi. Yang bisa dibilang sini tasawuf Sunni ini berpegangan teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Bisa dibilang memang banyak ya aliran tasawuf di sana mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, padahal mereka keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak menetapkan dasarnya dari dalil yang syar'i. Yang kedua nih ada fakta menarik. Sebenarnya memang mulai masuk ya ke beasiswanya ini. Tadi kita mengenal Maroko. Nih, gimana sih sistem pendidikan yang ada di Maroko nih? Ada talim ali, ada juga talim atik. Talim ali ini bisa dibilang semacam Kemendikbudnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Di sini itu Kementerian Riset dan Pendidikan. Yang kajian dan pendidikan kalau di sini itu semacam UI tapi ada jurusan agamanya gitu. Ada jurusan agamanya semacam UIN lah, Universitas Negeri gitu. Yang pelajarannya itu bermacam-macam, ada yang jurusan dokter, ada jurusan hukum, filsafat, dan seterusnya lah. Jurusan yang lain-lain, psikologi dan lain-lain sebagainya. Salah satu jurusannya ada jurusan Dirosat Islamiyah atau jurusan apa lagi nih banyak berbasis Islam, ada yang jurusan Dirosat Qur'ani wal Hadisiyah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada Talim Atik. Talim Atik ini memang basisnya Kementerian Agama, bisa dibilang Kementerian Agama di Indonesia. Tapi prakteknya memang Talim Atik ini Wizaratul Auqaf wa Syu'uniyah, ini Kementerian Wakaf. Kementerian Wakaf yang memang pengajarannya itu hanya basis agama Islam aja, nggak ada jurusan umum di sana. Kita belajar full padat, basisnya agama Islam. Untuk talim ali ini masih bebas ya, jurusan umum. Yang kita lihat perbedaannya dari pendidikannya, sistem penilaiannya, terus syarat kelulusannya apa sih? Nah, dari pendidikannya ini kita bisa bilang memang di Talim Ali itu cukup singkat ya, nggak terlalu padat. Jadi kalau saya bilang ada teman-teman yang memang harus tersistem tuh belajarnya, tersistem banget kayak di Yaman atau di mana lagi ya yang sistemnya ketat, di Suriah yang memang berasrama dan kuliahnya seperti pondok gitu. Itu cocoknya ke Talim Atik. Kalau di Talim Ali itu ya seperti kuliah masuknya 3 hari, pelajarannya cukup dikit. Tapi kalau teman-teman cocok nih masuk kuliah seperti ini, macam Mesir juga ya, Mesir juga seperti itu, agak bebas juga, banyak waktu kosongnya, bisa ditingkatkan lagi belajar soft skill ya, yang di luar kelas. Kalau teman-teman sukanya, harus belajar banget setiap hari, kok kontrol nggak bisa, harus dipaksa nih, kalau enggak kebuang-buang waktu, belum bisa manage waktunya diri sendiri, mending ke Talim Atik. Nah, Talim Atik ini belajarnya dari Sabtu sampai Kamis itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalau kita bilang dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Saking lamanya ya. Itu di Taklim Atik. Lalu emang jalurnya untuk ke Talim Ali ini jalur Kemenak, sisanya ke Talim Atik itu jalur selain Kemenak seperti PBNU dan lain sebagainya. Di sini ada S-nya lagi. Kalau masuk Talim Atik, kemungkinannya ada 3, teman-teman. Yang pertama, nilainya kemungkinan keterima, nilainya besar, jadi langsung mengikuti perkuliahan. Yang kedua, itu nilainya agak kurang, bahasanya agak kurang, jadi masuk SMA lagi, teman-teman, walaupun sudah ternyatakan lulus di Indonesia, lalu tes lagi di sini, di depan Mas Syai, ada tes lisannya, ketika wawancara, nih, bahasanya agak kurang nih. Teman-teman masuknya SMA lagi, kalau jalurnya Talim Atik. Talim Ali itu langsung ikuti perkuliahan.
Yang ketiga, ada kemungkinan yang terburuk, yaitu ketika tes di sini nilainya nggak kurang, hafalannya kurang, dan lain sebagainya lah. Nah, itu eh, pulang ke Indonesia ya, tidak diterima di sini. Itulah resiko eh, ketika mendaftar di Talim Atik, karena memang di sininya akan ada tes lagi. Tapi untuk PCNU sudah menginisiasi tahun ini daftarnya tesnya online, jadi teman-teman nggak usah mendung karena udah diperbarui nih sistemnya, jadi nggak usah ke Maroko dulu bayar tiket mahal. Kemungkinan keterimanya juga belum tentu di sini. Dari PCNU Maroko sudah berinisiatif untuk mengadakan tesnya online aja, Masyaih Maroko. Nah, untuk sistem penilaian, range-nya sama ya, dari 0 sampai 20. Ya di Tunisia, Aljazair itu sama sebenarnya. Maju ke Perancis juga sistem penilaiannya. Jadi KKM-nya itu 10, di bawah 10 itu ngulang lagi. Ulang lagi ada ujian remedialnya, di atas 10 itu aman. Rata-rata memang bagusnya 12, paling paling tinggi ya 17, 16 itu udah tinggi banget teman-teman. Nggak ada yang sempurna sampai 20 juga sih. Nilainya syarat kelulusan ya semuanya ada skripsi, kita ada skripsi juga. Nah, untuk Universitas Al-Qarawiyyin ya, dan teman-teman nih DKK, ada Darul Hadis Al Saniyah, Institut Muhammad Sadis Qiraat dan Ulama, Masjid Hasan II, dan Jami Al-Qarawiyyin. Nah, yang pertama nih ada universitasnya Ustadz Abdul Somad. Nah, pertama untuk universitas yang ada di Darul Hadis Al Saniyah ini membuka dari S1, S2, dan S3. S1-nya itu 3 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 tahun. Nah, untuk Institut Muhammad Sadis Qiraat dan Ulama baru tembus dari PPI Maroko itu cuma 1 orang, dia hafalannya kuat banget, daftar S1 dan tembus ke ketertarikan dalam qiraatnya kuat, ya tes dan masuk gitu. Yang ketiga ada Masjid Hasan II, ini lumayan banyak juga di bawah Qarawiyyin. Kalau teman-teman kuliah di 4 universitas ini, ijazahnya apa? Ijazahnya adalah ditulis di situ Universitas Al-Qarawiyyin. Nah, Jami Al-Qarawiyyin ini universitas pertama yang didirikan pada tahun 859 Masehi oleh Fatimah Fihriyah, dan masih terus eh, berlangsung kegiatan belajar mengajarnya. Emang kalau kita bandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu cukup beda signifikan ya. Kalau bisa dibilang itu dengan madrasah. Dulu itu ada madrasah di Baghdad, lalu peralihan ke madrasah Nizamiyah ya, di era peralihan Umayyah dan Andalusia. Dinasti Umayyah dan Andalusia. Nah, di Qarawiyyin juga seperti itu. Di awal berdirinya Qarawiyyin itu membuka seluas-luasnya pelajaran, ada pelajaran umum, pelajaran agama, dan lain sebagainya. Tapi memang karakteristik di zaman Asia dan seterusnya itu membatasi untuk mencetak kaderisasi ulama agama aja, bukan ulama yang umum. Dan hasilnya memang mencetak khusus untuk ilmuwan agama aja. Dahulu kita di dunia Islam mengenal Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Nah, itulah hasil dari uh, uh, pendidikan Islam dahulu yang membuka seluas-luasnya cakrawala dari ilmu umum dan juga dibarengi ilmu agama. Yang ketiga ada persiapan dan perencanaannya nih. Ada S1 jalur Kemenak dan jalur PBNU, S2 dan S3 ada jalur FPLDP. Sekarang mohon maaf ya teman-teman, Mora Kemenak sudah tutup, jadi hanya terbatas dari LPDP aja, dan sisanya ya jalur MOU, ada MOU PCIM, Kerajaan Maroko sudah ada tiap tahunnya, tes ke Darul Hadis. Nah, untuk kehidupan di Maroko di sini memang cukup signifikan dari akomodasi flat
pilih flat, kamar atau asrama. Kalau di flat lebih murah lagi. Ya, kita bayar tiap tahun itu hanya 280 dirham, sekitar 400.000 aja per tahun untuk bayar asrama. Itu udah termasuk listrik dan air. Nah kan kalau kamar memang tiap bulan itu sekitar 500 sampai 1.000 dirham. Eh, eh di asrama lebih murah. Kalau di flat itu sewanya di Rabat sekitar 5.000 dirham atau 7 juta. Kota-kota lain yang paling murah ya, ambil sampelnya di Fes itu 2.500. Bisa diisi 8 orang, 4 juta per orangnya sekitar 500.000, teman-teman. Udah termasuk listrik dan air. Untuk transportasi umum ada taksi, ada bis, ada tramway, ada kereta api juga. Sekitaran untuk biaya hidup keseluruhan 1,5 juta per bulan. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, nanti bisa disambung lagi. Aku izin tutup. Yang keempat, untuk referensi terpercaya ada buku panduan studi di Maroko, bisa diklik nanti atau aku bagikan melalui moderator atau host ya. Yang kedua, kalau mau teman-teman mendalami bahasa Darija, bisa di-download juga. Ini Moroccan Arabic Darija Al-Maghribiyah. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ahmad Dailami Fadil. Sebelumnya tadi saya lupa Kak. Kak, kakak ini panggilannya siapa ya biasanya? Fadil Kak, Fadil. Oh Kak Fadil, oke Kak Fadil atas penyampaian materinya. Ini lengkap sekali ya teman-teman. Kita sudah dengarkan dengan seksama. Kak Fadil sudah menjelaskan nggak cuma tentang jalur beasiswa, tapi juga kondisi geografis, terus juga bagaimana Islam dan mazhab di Maroko. Selain itu juga ada living cost, yang mungkin living cost ini kan jadi salah satu pertimbangan ketika kita ingin melanjutkan pendidikan di sebuah negara. Gitu. Baik, karena Kak Fadil sudah menuntaskan, memaparkan materi, selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Saya buka untuk 2 penanya dulu ya. Silahkan bisa raise hand. Baik, ini ada pertanyaan masuk Kak dari Muhammad Syatiri. Ya, izin bertanya Kak Fadil, untuk pendidikan S2 per semester itu kisaran berapa? Mungkin bisa Kak Fadil jawab dulu sembari menunggu teman-teman yang lain mungkin lagi ngetik pertanyaan begitu ya Kak. Ahlan Kak, dipersilahkan. Ya, thank you Kak Lutfi. Aku izin jawab ya dari Kak Syatiri. Untuk S2 itu bayar, sebenarnya di sini kerajaan, karena berbentuk kerajaan, SPP menjelaskan dari raja itu sangat mensejahterakan rakyat-rakyatnya terutama dalam bidang pendidikan ya. Dari SD sampai S3 itu kuliah gratis, semua SPP dibebasin. Kalau kecuali yang swasta ya. Swasta masuk ke international school ya tentu bayarannya juga mahal, pendidikannya juga kualitasnya sangat bagus gitu. Tapi kalau berbicara universitas negeri sebenarnya gratis. Dan bahkan diberikan beasiswa untuk S1-nya ya, jalur AMSI. Untuk S2-nya kita bayar yang non beasiswa dari luar
luar Maroko itu bayar 2.704, sekitar 4 juta untuk biaya administrasi dari awal sampai akhir. Keseluruhan mau biaya bimbingan tesis atau apa, per UKT itu udah tanggungan selama kita kuliah gitu. Itu juga dengan S3. S2 dan S3 itu bayarnya 2.700 atau sekitar 4 jutaan. Ini nggak usah bayar-bayar lagi. Baik, terima kasih Kak Fadil sudah berkenan menjawab terkait biaya pendidikan untuk S2 ya. Ini ada juga Kak lagi pertanyaan yang masuk dari Fajar Muhammad Atar. Kak izin bertanya, untuk persyaratan S2 di sana apa aja yang perlu dipersiapkan? Mungkin seperti IELTS atau TOEFL begitu. Kira-kira perlu tidak? Mungkin Ahlan bisa dijawab langsung Kak. Untuk IELTS atau TOEFL tergantung kembali. Memang bahasa itu salah satu faktor utama ya untuk kuliah di luar negeri maupun uh, ke UK atau apa, itu kan memang negara yang berbahasa Inggris. Maroko ini kan berbahasa Arab, jadi memang persyaratannya TOEFL untuk jalur LPDP nanti siswa reguler. Baik, terima kasih banyak Kak Fadil sudah berkenan menjawab. Ini selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Dari Kak Wafa Umniati, izin bertanya Kak, bisa dijelaskan jalur LPDP enggak? Ahlan, Kak Fadil dipersilahkan. Kalau spesifiknya jalur LPDP itu saya kurang tahu ya, kurang tahu kalau masalah LPDP. Bisa lah, secara spesifiknya nanti tes di Indonesia kan banyak jalur juga dari LPDP beasiswa reguler, prestasi santri dan lain sebagainya, itu persyaratannya beda-beda dan penempatan kampusnya nanti diarahkan setelah lulus. Nah, nanti dibantu administrasinya oleh Humas PPI Maroko untuk didaftarkan ke kampusnya. Setelah dapat LOA itu loh dari LPDP, udah otomatis dapat beasiswa. Nah, jalurnya ya kan memang di LPDP itu ada 2 sesi ya. Ada 2 sesi tiap tahunnya dari Januari sampai di bulan Januari. Yang kedua, sesi kedua itu bulan Juli. Nah, itu teman-teman bisa bisa ikuti prosedurnya bagaimana. Baik, terima kasih banyak Kak Fadil sudah berkenan menjawab. Ini ada pertanyaan keempat dari Muhammad Fikri. Izin bertanya Kak, untuk lulusan S1 dari Al-Azhar, kemudian S2-nya lanjut ke Maroko, apakah bisa daftar langsung ke kampus atau cuman via jalur LPDP saja? Begitu. Bisa langsung dijawab Kak Fadil. Iya, iya. Untuk jalur S2 ataupun S3, karena memang agak ketat ya pendaftaran di Maroko itu, nggak bisa jalur non resmi tiba-tiba ke sini walaupun memang bebas visa 3 bulan. Sempat meeting juga dengan hubungan internasional, Pak Hardi yang memang konsuler pelaksana Pensosbud ya, pendidikan sosial budaya yang ada di KBRI Rabat. Kayak itu mengadakan konferensi juga dengan pemerintah Maroko bahwa memang untuk MOU dan lain sebagainya itu harus melalui jalur resmi, yaitu LPDP. Nanti setelah keterima di sini kita bantu administrasinya, nggak bisa langsung terbang sendiri, tes di sini langsung gitu. Baik, terima kasih Kak Fadil. Alhamdulillah sudah terjawab 4 pertanyaan. Karena masih ada waktu yang tersisa, Ahlan, buat teman-teman yang lain yang sekiranya ingin bertanya terkait pendidikan, terutama tingkat pasca sarjana di Maroko, bisa ditanyakan melalui kolom chat atau mau langsung ngomong, Ahlan.
Baik Kak, ini ada pertanyaan masuk dari Kak Salwa Nibras. Izin bertanya Kak, adakah tips agar lulus S2 ke Maroko? Apakah wajib hafal 30 juz Al-Quran? Ini sebenarnya Al-Quran itu poin plusnya sih Kak. Kita di tesnya ada, kalau misalkan S1-nya di luar Maroko itu lebih dipermudah. Untuk itu nggak usah pakai tes ya di talim alinya. Tapi memang pemberkasannya agak ribet, yaitu kalau jalur LPDP langsung keterima nanti di sininya. Uh, Kalau lulusan S1-nya di Maroko lalu lanjut S2 itu disamakan karena ijazahnya ijazah Maroko. Samakan misalkan yang daftar 1.500 itu ikut juga tesnya, tes mulai ujian tulis sampai ujian lisan. Kemarin ya teman-teman daftar misalkan S2, saya dari 1.500 difilter yang ikut ujian lisan, setelah ujian tulis itu sekitar 200 orang. 200 orang yang ujian lisan yang keterima itu hanya 25 orang. Jadi untuk tergantung kebijakan kampusnya masing-masing, gitu, Kak. Baik, sudah cukup ini ya, sudah cukup. Ada pertanyaan selanjutnya ini Kak Fadil dari Kak Zarifah Salsabila Santoso. Baik, izin bertanya Kak Fadil, untuk fakultas dan jurusan apa saja yang ada di Universitas Al-Qarawiyyin dan jurusan apa yang kira-kira menjadi rekomendasi di sana? Ahlan bisa dijawab Kak Fadil. Nah, untuk jurusan Universitas Qarawiyyin itu ada sebenarnya sama aja kayak di Rosat Islamiyah, hanya satu jurusan aja, nggak bermacam-macam. Qarawiyyin sekarang itu ada Alimiyah. Nah, dulu sempat ada dari 2014 sampai 2019 itu ada S2-nya Alimiyah Ulia. Tapi tidak fokusnya ke agama, lebih ke bahasa, belajar bahasa Ibrani, Spanyol, Prancis, Inggris, dan bahasa apa? Ada sekitar 5 bahasa yang dipelajari di program Alimiyah Ulia. Di samping belajar agamanya juga. Itu hitungannya S2 Qarawiyyin. Dan sekarang sudah ditutup, hanya S1 aja di Universitas Qarawiyyin, jurusannya Alimiyah gitu. Nanti keluar nih syahadahnya. Bisa dibilang kalau teman-teman lulus di Qarawiyyin kan syahadahnya syahadah Alimiyah ya. Itu bilang alim alamah katanya. Ya, kalau udah lulus Qarawiyyin alim, orang alim. Karena syahadahnya syahadah Alimiyah. Nah, itu bisa. Nah, untuk tesnya ya di Qarawiyyin itu hafalan lebih bagus ya. Auto keterima itu 30 juz. Memang ada beberapa keringanan gitu beberapa tahun ini di dispesialkan untuk orang-orang yang di luar Maroko, hafalannya 10 juz lah, 20 juz, tapi ketika mendaftar ya lebih kemungkinan besar diterima 30 juz untuk daftar Qarawiyyin. Nah, untuk Darul Hadis itu sekitar 15 hizib atau 7,5 juz sebagai persyaratan masuk S2, S1 atau S3. Baik, terima kasih banyak Kak Fadil. Sepertinya Kak Fadil di sesi kedua ini antusias teman-teman sangat tinggi sekali. Dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan masuk ya Kak. Ini kan sebelumnya saya mengingatkan karena waktu kita masih tersisa banyak Kak, sekitar 15 menit. Dan masih ada 3 pertanyaan. Mungkin kita tuntaskan ya Kak ya? Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Fatih Andalip. Nih, apakah kurikulum di Maroko sama dengan di Mesir dalam hal jurusan syariah? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Fadil. Ntar dulu nih, kurikulum belajar syariah di Mesir kayak gimana dulu? Aku pengen dengar sebenarnya. Kalau bilang samain, eh, bisa dengar dari siapa pertanyaannya? Dari Kak siapa? Dari Kak Pertanyaan dari Kak Fatih Fatih, Andalip. Fatih Andalip. Oh nih. Fatih belajarnya di Mesir, jurusan syariah.
Nah, menurut Kak Lutfi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, yang bertanya sudah langsung. Terima kasih Kak Ya, Ahmad Dailami Fadil dan Ibu Sultanah Lutfi. Untuk menjawab bagaimana bentuk kurikulum di jurusan Syariah Mesir, apakah saya boleh minta tolong kepada Abang Dah Hafiz Kisbullah untuk menjelaskannya? Salah aku dan nanya der. Suaranya. Bisa Bang Hafiz Kisbullah Bang, minta tolong Bang. Soalnya kan Ana juga masih maba gitu, masih DL di sini. Jadi apakah kelak misalnya Ana nanti S1 di sini sama bisa melanjutkan syariahnya, program syariahnya di Maroko itu sama atau untuk kelanjutannya itu bisa menyambung gitu Bang Hafiz. Bisa dijelaskan nggak kurikulum di Mesir biar Abang Ahmad Dailami Fadil nih bisa menyambungkan juga Bang Hafiz. Nah, tolong ya Bang ya. Tolong kali ini Bang. Oh, oh, jadi matikan. Udah. jadi begini Kak Fadil, kalau untuk di jurusan Syariah Islamnya sendiri, ya sebagaimana kita kenal di Al-Azhar itu eh, buku panduannya bernama Muqarrar. Nah, itu terbagi di tiap tingkatan dari tingkat 1 sampai tingkat 4 gitu. Terus untuk kurikulumnya wasatiyah ya Kak ya. Jadi setahu Ana di jurusan Syariah Islamnya sendiri, teman-teman itu nggak hanya belajar tentang hukum Islam, tetapi juga ada pelajaran bahasa Inggris yang dimasukkan. Gitu. Nah mungkin di sini pertanyaan dari Kak Fatih Andalib ini, itu apakah pelajaran di Maroko, terutama di jurusan syariah itu sama seperti Mesir, ada sistem mukorornya, ada pelajaran bahasa Inggrisnya, atau bahkan bahasa Perancis dan lainnya, begitu. Kak Fadil. beneran nih Kak, kayak gitu maksudnya. Bener ya, nah. Kalau di Talim Ali sebenarnya hampir sama ya. Ada mukorornya juga. Nanti kita ujiannya lebih ke sebenarnya kita dibebaskan untuk membaca yang ada di mukoror itu, tapi memang nggak terpaku di mukoror itu, disuruh baca yang ada di footnote itu rujukannya di kitab apa kita. Kadang pertanyaan itu di luar mukoror. Tuh, kita kemampuan analisis kan. Kalau kita ngomong uh, thinking skill itu kan yang paling rendah ada hafalan, yang kedua pemahaman, yang ketiga menjelaskan lah. Keempat nih ada analisis gimana kita menghubungkan satu tema dengan tema yang lain. Oke, misalkan apa hubungannya ini dengan ini? Apa hubungannya maqasid syariah dengan usul fikih? Itu pertanyaan yang memang kadang kita luput gitu ketika baca sekilas kan memang bacanya hafal atau sekedar baca belum memahami seutuhnya ini merupakan bagian dari apa. Tuh. Nah, di pertanyaan soal ujian itu biasanya lebih ke analisis. Oh, itu di Talim Ali. Sistemnya kayak gitu dari untuk Talim Atik itu basisnya memang kitabnya dari mulai fikih kita belajarnya Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rushd. Yang kedua misal dari usul fiknya belajarnya Jamul Jawami secara mahali. Yang ketiga Maqasid Syariah belajarnya Muwafaqat Imam Syatibi. Ada juga Ilmu Munazarahnya Al-Minhaj fi Taqtibil Hujjaj. Nah, dan lain sebagainya ya, ada qawaid fikihnya, Syarah Al-Manhaj Al-Muntakhab, itu kaidah fikihnya mazhab Maliki. Memang kan tujuan teori ataupun kaidah itu menghimpun permasalahan-permasalahan furu' menjadi suatu hukum ya, yang menghimpun dari satu hukum ini bisa diterapkan di berbagai permasalahan. Nah, ini ada di
Syarah Muntakhab, Manhaj Al-Muntakhab, dan lain sebagainya. Menurut saya kalau untuk mendalami syariah itu bisa yang pertama baca masalah furu'nya, maqasid syari, usul fiqh, maqasid syariah, masalah furuq al-fiqhiyahnya juga. Dan sekarang ada yang paling baru ya, Miftahul Furu' Binaya al-Furu' alal usul. Itu bagaimana membangun furu' itu di atas usul, bagaimana sih caranya kayak gitu. Dan di samping itu ada maqasid syariahnya juga gitu. Kita belajar di Maroko. Itu sih agak perbedaan antara talim alih sama seperti Mesir, ada muqarronnya dan tidak dari ustadznya, sedangkan di talim atik yang memang mengakar kuat pada basis sistem pembelajaran talaki itu pakai kitab terus. Hidayatul Mujtahid, Wafaqat, Tartibul Minhaj, Syarah Manhaj Muntakhab, hadisnya Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Ya, karena memang kalau kita baca kitab Tadribur Rawi, Maghoribah itu orang-orang Maroko lebih mendahulukan Sahih Muslim dia daripada Sahih Bukhari. Dan karena orang Masyrik itu lebih mendahulukan Sahih Bukhari karena bukan masalah kesohihannya, tapi kepada tartibnya. Secara jaudah tertib itu lebih rapih Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada jawaban lagi yang lain gitu. Baik, kalau dari penjelasan dari Kak Fadil tadi, berarti kurikulum di Al-Azhar sendiri maupun di Maroko berarti kurang lebih sama ya Kak ya. Kita tidak hanya terpaku pada pelajaran yang ada di kelas, tetapi juga melengkapi dengan ikut talaki-talaki begitu ya Kak ya. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Kak Muhammad Ridho Jufri. Jadi Kak Fadil ini kan dari S1 sudah di Maroko, bahkan sekarang melanjutkan pendidikannya di S2. Nah, Kak Ridho Jufri di sini nanya, kira-kira kultur shock apa saja yang Kak Fadil rasakan saat di Maroko? Oh ya. Menurut aku sih kayaknya seluruh orang Arab aja, seluruh orang Arab secara umum atau Maroko aja ya. Perempuannya agak keras juga kepada anak ya. Pernah itu naik kereta, culture shock juga ya. Tiba-tiba untuk diamin anak kecil ya lagi nangis, itu malah dikeplak anaknya masih usia 2 tahun. Lapar, guys. Itu nggak tahu secara umum orang Mesir juga gitu atau orang Maroko doang gitu. Itu culture shock yang kesan yang gimana ya? Kita nenangin anak kecil kan dimanja-manja kan, langsung ucuk gitu kan. Nah, kalau di sini kayak langsung dikeplak gitu. Karena diem nggak gitu. Lebih agak keras dan ngomongnya nggak bisa pelan. Ya, sebenarnya sama aja sih kayak orang Sumatera dan lain sebagainya. Secara intonasi nadanya juga keras gitu. Baik, tadi kan kalau terkait perempuan, Mesir di sini juga sama Kak, kurang lebih ya keras-keras begitu, perempuan sama lakinya sama aja. Ngomongnya juga sama, kalau mereka apalagi mau ini ya udah baku hantam lah di tempat. Tapi satu pertanyaan dari saya nih Kak, kalau di Maroko itu ada nggak sih bajai yang namanya tuk-tuk? Yang jadi transportasi. Tuk-tuk itu cuman buat ngangkat-ngangkat koper doang sih. Anak-anak baru deh, misalkan mau ngangkat kemarin open donasi kan, donasi nyalurin nih kayak ini pakai tuk-tuk, ngangkat-ngangkat bareng. Sisanya pakai bis, taksi, tapi taksi di sini tuh kayak angkot. Misalkan ya kan isinya 3 orang ya, 3 orang. Itu kita panggil nih satu, ya kan yang 1 orang, nah, itu masuk kayak angkot, benar-benar angkot sampai penuh 3 orang. Bayarnya itu sesuai argo. Misalkan tempat kita di mana, terus orang kedua berapa gitu. Semakin banyak kita, misalkan langsung masuk 3 orang, itu kita patungan tuh berapa di argonya, 10 dirham misalkan, itu patungan 3 dirham apa ada yang 4 dirham. Kalau 2 orang itu bisa dibagi 2 ya kalinnya.
Ya semacam angkot sih. Tuk-tuk nggak ada. Tuk-tuk nggak ada. Bis. Tram. Bahasa di sana. Baik, Kak. Tadi kan kita udah bicara tentang culture shock ya. Culture shock selama di Maroko ternyata ya kurang lebih aja kayak di Mesir. Nah, kalau dalam materi perkuliahan sendiri, ketika belajar mengajar itu dosennya itu mengajar pakai bahasa Arab Fusha atau bahasa apa tadi Kak Amiyah gitu. Terus di sana tuh tadi fikihnya fikih Mazhab. mazhabi apa Kak? Begitu. Untuk banyak kan ya emang karena mayoritas pelajarnya orang Maroko, eh, dosen-dosennya ngajar pakai bahasa amiyahnya, bisa dibilang ya bahasa dari jas ini. Bahasa dari jas ini ya yang aku bilang campuran dari bahasa Arab, Amazi sama Prancis itu. Kalau mazhabnya kan di awal kita udah tetapkan ya ada di sini prinsipnya sawabit diniyah atau karakteristik beragama yang beragama dan bermazhab di Maroko, akidahnya akidah Asy'ari, fikihnya fikih Maliki, tasawufnya tasawuf Junaid al-Baghdadi itu. Fikihnya fikih Maliki. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Kak Fadil yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta ISF sesi 2 ini. Ya meskipun pertanyaannya ada yang random, ada juga yang serius ya Kak ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing kepada kita tentang perkuliahan di Maroko, gaya hidup di sana, terus juga tentang living cost yang mungkin tak kalah penting yang menjadi pertimbangan teman-teman yang akan atau ingin melanjutkan S2 di sana. Baik, mungkin cukup sekian sesi materi dan tanya jawab kita pada sesi kedua ini ya teman-teman ya. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wah, seru banget ya pembahasannya Kak. Dari yang random banget ya, kultur show, dari tuk-tuk, dan segala macamnya. Dari ya banyak lah yang kita pelajarin dari Kak Fadil. Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kak Fadil atas waktunya yang diluangkan untuk kita. Dan semoga sehat-sehat selalu dan bisa ketemu di lain kesempatan. Dan juga kita tentu juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi pada hari ini dan juga apresiasi untuk Kementerian Luar Negeri Kemenko 2 PPMI Mesir masa bakti 2023-2024 yang sudah menyelenggarakan acara luar biasa ini. Ya, semoga teman-teman semua mendapatkan edukasi tentang gimana itu Maroko, apa ya beberapa culture shock dan segala macamnya. Makasih banyak Kak Fadil. Mungkin untuk terakhir kita sesi perfotoan dulu Kak. Mungkin untuk terakhir untuk dokumentasi kita tentunya. Bang, gabung aku bang. Oke, mari kita hitung 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa teman-teman pada on cam ya, karena kita mau dokumentasi. Jarang-jarang bisa dokumentasi sama Kak Fadil. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, makasih banyak ya Kak Fadil dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kami sebagai MC dan moderator pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Keren banget. Masih baik Bang Badil. Keren. Salam salam dari Jerry katanya Bang Badil. Waduh, makin tebal aja bewoknya tuh. Faiz deh. Ahlan Bang Badil. Terima kasih ya MC moderator semuanya. Kak, kata Upi jangan lupa di fallback. Oke. Oke, Kak. Nitip salam ke Aska ya, Bang. Siap.